We are the words of God's word. Shalom, apa kabar guys? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan kami di ibadah online Komisi Remaja GKI Palembang. Guys, kalau hari ini kita masih hidup, itu anugerah Tuhan loh. Yuk nikmati anugerah yang Tuhan kasih ini dengan baik, dan jangan lupa untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Nah, hari ini adalah hari khusus yang harus kita siapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Ikuti ibadah koremnya dari awal sampai akhir ya guys. Jangan sampai melewatkan berkat Tuhan dari pujian dan firman Tuhan kita hari ini. Selamat mempersiapkan hati yang terbaik untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. God bless you all. Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan bersama-sama bersuka cita karena Tuhan telah memberikan umur yang baru lagi kepada Korem GKI Palembang, yaitu ke 36 tahun. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hanya karena kemahakuasaan Allah lah kita diizinkan untuk bisa memasuki tahun yang ke-36. Hanya karena anugerah Tuhanlah kita bisa menjalani pelayanan demi pelayanan dengan pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji namanya. Mari kita mengucap syukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan bagi Korem GKI Palembang. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Grace alone. Dari awal kita naikkan pujian ini. Only
12 berkata, Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu ya Allah. Jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara segala bangsa. Biarlah segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyanya. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Kau adalah Allah yang telah melakukan pekerjaan yang besar bagi setiap kami, secara khusus bagi Korem GKY Palembang yang telah Engkau sertai selama 36 tahun. Sungguh itu adalah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa ada hingga hari ini, kami bisa merayakan HUT Korem yang ke-36. Sungguh terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi Korem GKY Palembang. Ya Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkau yang beracara di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi, meskipun dari rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, bahwa Dia telah mengutus Yesus Kristus, anak yang tunggal, untuk menjadi penebus bagi dosa kita. Mari kita nyatakan iman percaya kita ini di dalam satu pujian, This I Believe. Dengan keyakinan penuh, kita naikkan setiap bait demi bait dari pujian ini. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son,
believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, and we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Hai generasi Kristus, selamat ulang tahun, happy birthday Komisi Remaja yang ke-36. Yeay, senang sekali teman-teman bisa bersama di hari ulang tahun Komisi Remaja yang ke-36. Kiranya melalui usia yang ke-36 semakin bertumbuh, karena semakin dewasa semakin matang ya. Jadi bukan hanya menjadi pendengar, tapi sudah menjadi pelaku firman Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh menambahkan 1 tahun bagi Komisi Remaja yang memasuki usia yang ke-36. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan belajar firman, biarlah kiranya Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 27. Saya hanya akan bacakan ayat 22 dan ayat 25 untuk kita ya. Oke. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah teman-teman, pernah gak sih teman-teman memiliki kisah bagaimana label yang tertukar? Ya, kisah mengenai label yang tertukar. Saya pernah loh teman-teman ya punya pengalaman. Waktu saya pergi ke mall tuh, saya beli sesuatu. Saya ngeliat, bagus sekali nih barang. Terus saya liatin lagi, kualitasnya bagus loh. Terus saya lihat di bawahnya, harganya kok murah ya. Wow. Terus cepet-cepet saya ke kasir, langsung saya kasih ke kasir ya. Terus waktu kasir itu memasukkan, terus dia bilang, maaf ya Bu, ini harganya tertukar Bu, labelnya tertukar. Seharusnya bukan label ini. Oh gitu. Jadi apakah Ibu jadi membeli? Saya senyum aja. Nah teman-teman, kisah label yang tertukar saya rasa bukan hanya menjadi milik kisah saya. Nah, bisa jadi itu menjadi milik kisahmu. Oh, kok bisa ya contoh jadi milik kisah kami? Oke, teman-teman pernah kan kamu memberikan label ya dengan nilai terendah atau nilai tertinggi bagi sesuatu? Apa itu? Misalnya engkau melihat bahwa hal-hal yang bersifat jasmani, makan, minum, atau engkau menitik beratkan kepada hal-hal yang materialistis dan engkau memberikan label nilai yang tertinggi pada hal-hal tersebut. Ya, sedangkan waktu engkau melihat pada sisi yang lain yaitu hal-hal yang rohani, kau melihat ini kayaknya saya kasih label nilai yang terendah aja ya. Kenapa? Ya ini bukan jadi prioritas saya. Ini manfaatnya ya ada sih manfaatnya, tapi kayaknya enggak menjadi label yang tertinggi lah dalam hidup saya. Nah, bukankah seringkali di dalam hidup kita memisahkan ya, dan kita memberikan label-label tertentu kepada kebutuhan-kebutuhan kita. Yang paling kita anggap paling penting itu kita kasih label nilai tertinggi. Sedangkan yang
tidak penting kita kasih nilai yang terendah. Lalu ada juga nilai yang sedang-sedang. Oke, kalau gitu apa sih nilai? Nah, nilai itu intinya adalah sebuah keyakinan yang Anda dan saya percayai, itu yang mempengaruhi tingkah laku kita. Ya, itu yang mempengaruhi perilaku kita. Dan itu yang menjadi standar hidup kita. Jadi nilai adalah sebuah keyakinan. Nah, keyakinan yang kita miliki yang mempengaruhi bagaimana perilaku kita di dalam memilih, di dalam mempertimbangkan sesuatu, dan di dalam memutuskan sesuatu berdasarkan nilai yang kita miliki, standar atau prinsip itu. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi nilai bagi orang percaya? Nilai yang bagi orang percaya itu adalah Alkitab, saudaraku. Ya, Alkitab itu yang menjadi standar hidup orang percaya. Nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan itu diejawantahkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita dikatakan bukan hanya menjadi pendengar kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga mengejawantahkannya, ya, menerapkannya di dalam kehidupan kita sebagai pelaku firman. Bidang apa saja? Oh, semua bidang. Semua bidang kita ejawantahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi nilai tertinggi di dalam hidup orang percaya. Nah, saya yakin Alkitab pun menjadi nilai tertinggi di dalam hidupmu, bukan? Hai remaja, engkau adalah generasi Kristus. Tentunya engkau mengatakan bahwa firman Tuhan adalah nilai tertinggi standar hidup saya. Jadi saat saya melakukan apapun, saya selalu berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan, dan firman itu yang menjadi pembimbing atau yang mendirect saya untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya, ya, sehingga saya tahu itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, terus kuasailah Alkitab hingga Alkitab itu menguasaimu. Ini adalah kata dari Dr. Will, ya. Dr. Will mengatakan bahwa kita harus benar-benar menguasai Alkitab. Ya. Dan sampai Alkitab itu menguasai hidup kita. Jadi nilai kebenaran itu menguasai hidup kita, sehingga kita bisa menjadi pelaku firman dimanapun kita berada, di setiap aspek hidup kita secara holistik. Ya, oke. Terus kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 27 yang sudah saya bacakan tadi, ya. Oke, kita melihat bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yakobus. Rasul Yakobus adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, dia adalah pemimpin gereja di Yerusalem di abad yang pertama. Nah, kalau kita melihat bagaimana di dalam isi suratnya, ini sangat praktis sekali karena berisi nasihat-nasihat yang ditujukan kepada 12 suku yang berada di perantauan. Tentunya ini adalah orang Yahudi Kristen yang berada di perantauan, ya, yang mungkin mengalami penderitaan dan mungkin bingung bagaimana cara mengaplikasikan iman, ya, dan mungkin bingung bagaimana harus memilih di antara arus-arus yang ada. Nah, jadi Yakobus mendirect dengan nasihat-nasihat sehingga mereka bisa tetap berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Pada bagian ini Yakobus menasehatkan orang-orang Kristen yang ada di perantauan tersebut, orang-orang Yahudi Kristen itu, untuk hidup bukan hanya menjadi pendengar tapi juga pelaku firman Tuhan. Nah, surat ini juga berlaku untuk kita, ya. Kita mau melihat siapakah yang disebut sebagai pendengar, ya. Karena dikatakan itu ada pendengar dan ada pelaku. Oke, siapakah yang disebut dengan pendengar? Kalau kita melihat yang disebut dengan pendengar adalah di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 24 dan 26. Saya akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu berarti sama seperti engkau tuh seperti orang-orang munafik, gitu ya. Engkau yang udah tahu kebenaran tapi engkau tidak melakukannya. Malah engkau membungkusnya dengan cara yang berbeda. Oke. Terus sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ya, terus tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati
mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Oke, teman-teman bayangkan, teman-teman berada di cermin ya, teman-teman sedang melihat wajah teman-teman sendiri. Oke, terus baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, Yakobus mengatakan bahwa orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini itu sama seperti benih yang ditanam di pinggir jalan, di semak-semak belukar, ya, atau di tanah yang berbatu-batu, sehingga benih tersebut tidak dapat tumbuh. Kenapa? Karena dia hanya sekilas saja, ya, selayang pandang, atau hanya berlalu terburu-buru seperti itu, ya, sama seperti orang yang bercermin, lalu setelah itu dia pergi, dia lupa. Nah, sama seperti kita, bukankah seringkali kita ibadah, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, namun setelah itu kita lupa. Tuh, tadi firmannya ngomong apa ya? Aduh, kok saya jadi lupa ya? Kayak gitu. Nah itu, ya. Jadi akhirnya bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Oke, kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu hanya sekilas saja, ya, hanya sekilas lalu. Habis itu kita lupa karena kita menaruhkannya benih firman tersebut itu di dalam hati kita yang apa? Yang di pinggir jalan, yang penuh semak-semak, yang penuh berbatuan, ya, itu. Nah, tapi terus dikatakan di dalam ayat yang ke-26, jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Rasul Yakobus mengatakan orang yang disebut pelaku, orang yang disebut pendengar itu adalah mereka yang menganggap dirinya beribadah, tetapi mereka tidak bisa mengekang dirinya, lidahnya, sehingga mereka menipu dirinya sendiri, maka ibadahnya sia-sia. Jadi tidak connect antara firman yang dia dengar dan perbuatannya sehari-hari, gitu ya. Terus dikatakan bahwa di dalam Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27, yaitu bahwa yang disebut dengan pendengar adalah orang yang membangun hidupnya itu di atas pasir, berarti di atas fondasi yang tidak kokoh. Ya, bisa jadi itu adalah pengaruh-pengaruh dunia. Terus hal-hal lain yang mempengaruhi hidupnya, atau nilai-nilai lain seperti yang kita katakan yang mempengaruhi hidupnya. Di mana nilai-nilai baik itu materialistis lah, konsumeris atau apapun itu ya, itu yang menjadi nilai-nilai yang dia pegang. Lalu dia bangun hidupnya itu di atas kondisi nilai-nilai tersebut, bukan di atas kebenaran firman Tuhan. Maka pada waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya dia juga bisa ambruk ya, bisa roboh ya, gitu, kehidupannya, imannya dan semuanya itu. Kenapa? Karena dia meletakkan, membangunnya di atas nilai-nilai yang berbeda, bukan pada kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, terus itu yang disebut hearer ya, saudaraku, itu yang disebut sebagai pendengar. Oke, lalu siapakah sih yang disebut sebagai pelaku? Nah, tentunya yang disebut sebagai pelaku firman Tuhan itu adalah orang-orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi aku juga bukan hanya mengasihi, aku juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupku. Di dalam Yohanes 14:15. Terus orang yang mengasihi Tuhan atau yang disebut pelaku firman itu adalah orang yang bukan hanya dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, kalau kita melihat itu di dalam ayat yang ke-25, teman-teman. Ya. Yang disebut doers itu adalah orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Allah. Jadi dia itu kalau mau dikatakan seperti Mazmur pasal 1 ya, hidupnya itu anytime ya, setiap waktu, setiap saat itu tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Oke. Terus dia tumbuh di tepi aliran air sehingga subur banget gitu ya, dapat berkat, terus bisa berbuah gitu ya, yang menjadi berkat bagi orang lain. Bukan dia hanya sendiri yang diberkati, tapi dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Terus hukum yang memerdekakan orang, itu yang ditelitinya. Terus dia bertekun di dalamnya ya. Jadi dia bertekun itu berarti dia bukan hanya mendengar, tetapi dia juga melakukan ya. Bertekun, dia bukan hanya mendengar, tapi dia juga melakukan apa yang Tuhan mau
ya saat dia mendengar. Oke, saat dia berinteraksi dengan kebenaran firman tersebut dan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini apa yang mau saya lakukan? Gitu, ya. Tentunya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dia dengar, itu yang dia lakukan di dalam hidupnya satu hari. Oke. Nah, terus dikatakan bahwa orang yang menjadi pelaku firman itu adalah orang yang sangat diberkati di dalam kehidupannya. Oke, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berarti ada upah ya untuk diberkati oleh Tuhan. Apa sih yang namanya blessed? Kalau kita melihat blessed Makarios, itu kita ingat kepada khotbah Yesus di bukit ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang miskin ya. Terus berbahagialah orang yang suka cinta damai gitu. Nah, kata berbahagia di sini itu menekankan pada suatu berkat, yaitu janji anugerah dan sukacita yang akan menjadi milik orang yang memiliki relasi yang intim dengan Allah. Ya, jadi orang yang memiliki relasi yang intim yang benar dengan Allah, sehingga di dalam hidupnya itu dia bukan hanya berinteraksi dengan kebenaran firman setiap hari, tetapi firman itu juga dia lakukan di dalam hidupnya dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga hidupnya itu diberkati, dan semakin diberkati. Oke ya, ia akan berbahagia, ia akan diberkati oleh perbuatannya. Oke, nah sekarang kita masuk apa sih ciri-ciri yang disebut pelaku firman itu? Oke, teman-teman, yang dimaksud dengan ciri-ciri pelaku firman itu pertama adalah pasti dia itu adalah orang yang mengasihi Allah. Ya, oke, kalau dia mengasihi Allah itu berarti dia bertumbuh semakin dalam. Saya bayangkan itu seperti sebatang pohon, ya, sebatang pohon yang semakin dalam itu semakin berakar dan dia akan berbuah karena dikasih pupuk yang baik. Oke, kebenaran firman Tuhan itu, ya, yang setiap hari dia interaksi. Terus dia memiliki relasi yang intim dengan Allah dan dia mengenal kehendak Allah. Jadi dia tahu karena ada nilai, yaitu standar yang tertinggi dalam hidupnya, yaitu firman Tuhan. Sehingga nilai tersebut yang menolong dia, membimbing dia di dalam mengambil keputusan berperilaku dan apapun itu. Jadi ada standar ya, ada standar nilai yang tertinggi, yaitu Alkitab di dalam hidupnya. Oke. Nah, ini adalah orang yang mengasihi Allah. Dia mengerti kehendak Allah. Ya, karena Alkitab adalah standar tertinggi di dalam hidupnya. Oke, itu ciri-cirinya ya, dia mengasihi Allah. Oke, yang kedua, dia mengasihi sesama dan keluarga. Oke, berbicara tentang mengasihi sesama dan keluarga, tentunya dia memiliki hikmat dalam perkataan dan perbuatan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, itu dikatakan bahwa ada nasihat yang diberikan oleh Yakobus, ya, supaya kita itu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kalau kita cepat marah setelah kita mendengar, mungkin ada orang-orang yang menggosipkan atau ada hal-hal yang buruk yang kita dengar, lalu hati kita menjadi panas, ya, lalu kita menjadi marah. Dan dikatakan bahwa amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa? Karena amarah itu akan membawa kita semakin kepada dosa. Allah tidak suka. Kenapa? Waktu marah kita nggak bisa tenangin diri kita. Waktu marah kita nggak bisa melihat yang mana yang baik, yang mana yang benar. Karena kita sudah, mata kita tuh udah ditutupi dengan kemarahan dan amarah tersebut yang begitu besar. Ya, karena itu Rasul Yakobus mengatakan bahwa hendaklah kita itu lambat untuk marah dan juga lambat untuk berkata-kata. Nah, Rasul Yakobus mengatakan karena itu buanglah segala sesuatu. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang kotor dan yang jahat di dalam hatimu. Ya, apa itu? Ya mungkin saja ada berhala-berhala lain ya selain dari Allah yang menjadi kesukaanmu, sehingga engkau memberikan nilai yang terendah yang namanya untuk baca firman Tuhan dan saat teduh. Gitu ya, bisa jadi ya, karena firman Tuhan atau Alkitab itu tidak menjadi nilai tertinggi di dalam hidupmu. Tapi Yakobus mengatakan, oke, mulai sekarang ya engkau buang itu semuanya ya, hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat itu.
yang begitu banyak itu engkau buang, ya, engkau lepaskan, engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau katakan, Tuhan, aku gak mau lagi terkungkung oleh hal-hal yang pikiran-pikiran saya yang kotor atau hati saya yang jahat, gitu ya, perkataan saya yang kotor itu. Saya mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau diubahkan Tuhan. Jadi saya yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, selama ini kebenaran firman Tuhan hanya nyampainya di sini Tuhan, nggak nyampe di sini. Saya nggak mau seperti itu. Itu berarti saya sudah menyanyiakan setiap kali ibadah saya kepada Engkau. Saya mau Tuhan diubah. Ya, saya mau mengalami transformasi. Jadi firman itu yang saya dengar masuk di sini dan juga masuk di sini, sehingga bisa saya ejawantahkan. Bukan hanya di setiap hari Minggu, tapi saya memiliki kehidupan yang terus bersaat teduh dengan Tuhan, yang memiliki interaksi relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, oke. Terus dikatakan bahwa hikmat dalam perkataan dan perbuatan, di mana itu semakin bertumbuh di dalam orang yang menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana dia harus mengencourage seseorang di dalam kehidupannya, bagaimana dia menguatkan sesama para remajanya yang mungkin sedang bermasalah gitu ya, yang mengalami kesulitan, dan dia juga bisa menjadi berkat bagi keluarga. Kadang-kadang kita lupa ya, oke, sama teman kita it's okay, kita baik-baik, kita bisa maksudnya seperti orang yang memberikan belas kasihan, pertolongan, bisa sabar ya sama teman. Tapi kalau di rumah kita nggak bisa. Kalau di rumah kita kayaknya gampang marah. Terus ibu kita, mama kita atau apa kita kalau ngomong apa gitu atau dede atau gimana tuh kita langsung marah. Kita nggak bisa sabar. Kok bingung ya? Sama teman kok bisa sabar, tapi kok sama keluarga nggak bisa. Ya, sama teman kok saya bisa mengasihi, ya, oh saya bisa maklum gitu, tapi sama keluarga sendiri saya nggak bisa. Nah, Rasul Yakobus mengatakan enggak begitu. Justru yang namanya pelaku firman itu adalah outer sama innernya itu ya sama, integritas. Oke, berarti dimanapun dia berada, yang tetap yang namanya kebenaran firman Tuhan itu dia berlakukan di dalam hidupnya, ya, dimanapun. Oke, termasuk waktu dia sendiri, termasuk waktu dia di rumah, termasuk waktu dia bersama teman-temannya. Firman Tuhan itu menjadi standar nilainya, itu berlaku. Ya, berlaku di dalam seluruh aspek kehidupannya secara holistik, totalitas. Oke, nah terus yang kedua ya, selain hikmat dalam perkataan dan perbuatan, ya, oke, dia juga semakin bertumbuh makin kuat di dalam kasih. Terus dikatakan di dalam ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, ada banyak sekali falsafah-falsafah dunia yang bisa mempengaruhi hidupmu, yang bisa menjadi nilai, ya, nilai dan menggeser nilai-nilai yang lain di dalam hidupmu. Saya mau katakan, Rasul Yakobus menasehati, jaga diri kita, ya, supaya tidak dicemarkan oleh falsafah dunia. Bagaimana cara kita menjaganya? Dengan kebenaran firman Tuhan, berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan setiap waktu, setiap saat, ya. Terus dikatakan bahwa jadi mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi bertumbuh makin kuat di dalam kasih terhadap sesama. Jadi kepedulian kita terhadap mereka itu semakin meningkat, bukan semakin menurun. Memang sih kita mengalami masa pandemi, masa yang sulit, benar. Memang sih keuangan orang tua kita mengalami seret gitu ya, nggak berjalan seperti tahun-tahun yang lampau gitu ya. Dan kita merasakan bahwa kok kayaknya kehidupan kita jadinya mama selalu bilang irit ya, kayak gitu. Benar memang. Tapi membangkitkan kepedulian kita terhadap sesama, ya, terhadap orang lain yang membutuhkan, itu merupakan ciri-ciri pelaku firman. Kenapa? Karena ada kasih terhadap sesama yang hadir. Karena dia tahu meskipun saya berkekurangan, tapi paling tidak saya bisa berbagi.
Apalagi minggu ini adalah minggu-minggu yang kita jalani ini adalah minggu Prapaskah, di mana kita diajarkan untuk semakin lagi mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Di mana kita semakin lagi diajarkan untuk menghadirkan kepedulian kita terhadap sesama. Saudaraku, mari sebagai pelaku-pelaku firman, kita yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama dan keluarga, kita mengejawantakan apa yang sudah kita terima melalui kebenaran firman Tuhan. John Calvin mengatakan, tidak ada hal yang di dalamnya manusia mencerminkan Tuhan lebih nyata daripada berbuat baik terhadap sesama. Jadi pada waktu engkau berbuat baik terhadap sesama, pada waktu engkau mengasihi sesama, engkau mencerminkan Tuhan lebih nyata. Sehingga mereka bisa melihat ada Tuhan yang hidup di dalam dirimu. Dan engkau menjadi surat yang terbuka. Ya. Karena mereka tahu ada kasih di dalam dirimu. Orang yang dapat melakukan kasih, itu berarti ada Tuhan yang hidup di dalamnya. Dan dia bisa mengasihi dengan tulus, mengasihi apa adanya, mengasihi karena dia rindu orang tersebut pun boleh mengalami Kristus yang hidup dan jiwanya diselamatkan. Oke? Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku yang kuinginkan di dalam hidupku setiap waktu, setiap saat adalah mengenal Kristus. Karena dengan mengenal Kristus dan dengan menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai nilai yang tertinggi standar hidup, maka setiap hari aku boleh merasakan transformasi dari Allah Roh Kudus yang mengubah hidupku, hatiku semakin hari semakin serupa Kristus. Saudaraku yang terkasih, jadilah pelaku-pelaku firman di dalam hidup yang memuliakan Allah dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Sebagai generasi Kristus, kami para remaja-Mu, kami mau sungguh-sungguh hidup untuk menghidupi kebenaran di dalam setiap aspek kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Contoh Soma. Biarlah kita semua sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mendengar firman Tuhan tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Dalam perjalanan hidup ini kita terus dibentuk untuk serupa dengan Tuhan. Kita taat pada firman Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dalam perjalanan hidupku mengiring Yesus, berulang kali ku dibentuk oleh sesamaku. Lewat perkataan ataupun perbuatan, yang kadang
seorang pelaku firman Tuhan. Yesus, ku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu. Namun ku tahu tak pernah aku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan anugerah-Mu. Ya teman-teman, kita sungguh bersyukur untuk ibadah yang telah berjalan dan sekarang saatnya kita akan merayakan HUT Korem yang ke-36. Yeay, tahun ini Korem masuk di tahun yang ke-36. Selamat ulang tahun padamu Korem. Mari bersama-sama dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Selamat ulang tahun padamu, selamat ulang tahun padamu Korem, selamat ulang tahun padamu, oh Korem. Tuhan memberkati Koremmu, Tuhan memberkati Koremku selalu. Mari sukacita rayakan bersama, kami doakan pelayanan di Korem GKY jadi setia kepada Yesus Kristus. Kami doakan pelayanan di Korem GKY jadi setia kepada Yesus Kristus. Selamat ulang tahun Korem. Selamat ulang tahun Korem. Selamat ulang tahun Korem. Ya, karena ini adalah masa pandemi, jadi kita tidak akan meniup lilin tetapi akan mengipas lilinnya. Ya teman-teman, karena kita masih dalam kondisi pandemi, maka lilin-lilin ini tidak bisa kita tiup gitu ya, tapi kita akan mengipas lilin bersama-sama. Di sebelah contoh ada Penatua Albert selaku pendamping majelis penghubung dari Korem kita, dan ada Tigo mewakili pengurus, juga Jocelyn mewakili pengurus. Kipas lilinnya, kipas lilinnya. Kipas lilin, kipas lilin, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Kipas lilinnya. Kipas lilin, kipas lilin, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, yeay. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu pada saat ini Tuhan, Tuhan kembali mengizinkan kami untuk bersuka cita merayakan ulang tahun Komisi Remaja yang ke-36. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam Komisi Remaja GKY Palembang. Kami boleh menyaksikan tahun demi tahun kasih setia Tuhan tidak berubah
pada kami hingga di usia yang ke-36 tahun ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah di usia yang 36 ini Tuhan, Komisi Remaja GKI Palembang semakin dikuatkan dalam imannya Tuhan. Biarlah Komisi Remaja ini menjadi satu wadah untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh, bersama-sama belajar, bersama-sama melayani Tuhan. Kami bersehati berdoa secara khusus untuk pengurus Komisi Remaja Tuhan, karena boleh Tuhan mampukan untuk boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan setiap pelayanan yang dilakukan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan program pelayanan ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar boleh Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak remaja yang tergabung dalam Komisi Remaja ini Tuhan. Biarlah melalui Komisi Remaja ini Tuhan, kami semua boleh sama-sama bertumbuh, semakin dikuatkan imannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Shalom teman-teman remaja yang Musa kasihi dalam Tuhan. Musa mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Remaja ke-36. Kiranya Tuhan memberkati Komisi Remaja, sehingga Komisi Remaja makin berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kiranya Komisi Remaja makin maju dan orang-orang di Komisi Remaja bisa menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Shalom adik-adik remaja GKI Palembang. Hari ini kita bersama-sama merasakan kebahagiaan karena kita memperingati HUT yang ke-36 Korem GKI Palembang. Sungguh tidak terasa 36 tahun sudah Tuhan memakai Korem GKI Palembang menjadi wadah di mana anak-anak muda mulai mengenal Tuhan. Sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Nya. Oleh sebab itu, atas nama Majelis GKI Palembang, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 Korem GKI Palembang. Kiranya Tuhan semakin dan terus memakai
Korem GKI Palembang untuk menjadi wadah di mana anak-anak remaja boleh bertumbuh semakin menjadi serupa dengannya, sehingga mereka boleh dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Sekali lagi, happy birthday, wish you all the best, Soli Deo Gloria, amin. Selamat ulang tahun Komisi Remaja GKI Palembang yang ke-36 tahun. Semoga di usia yang ke-36 tahun ini kita semua sama-sama bertumbuh di dalam iman, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan semakin semangat melayani Tuhan. God bless you. Shalom, halo guys. Selamat ulang tahun untuk Korem GKI Palembang yang ke-36. Sungguh bersyukur kita bisa masuk di tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Nah teman-teman, di usia yang ke-36 ini mari kita terus semangat untuk semakin dalam mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jangan lupa, mission statement kita tahun ini adalah we are doers of God's word. Kiranya itu terus terngiang-ngiang dalam pikiran kita, dan kita juga minta Roh Kudus untuk menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. God bless you all. Selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Korem GKI Palembang. Saya harap kedepannya komisi ini boleh semakin mengenal dan serupa dengan gambaran Allah. Selamat ulang tahun yang ke-36 Korem Palembang. Selamat ulang tahun Korem GKI Palembang ke-36 tahun. Semoga pelayanannya ke depan lebih diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Selamat ulang tahun Komisi Remaja GKI Palembang yang ke-36. Semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat menjadi berkat untuk anak-anak remaja. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Komisi Remaja kita yang ke-36. Semoga ke tahun yang akan mendatang Komisi Remaja kita dapat terus mengembangkan diri dan lakukan yang terbaik demi nama Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-36 Korem GKI Palembang. Selalu jadi berkat dan sahabat bagi remaja Palembang dan juga masyarakat Palembang. Tetap semangat dan Soli Deo Gloria. Selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Korem GKI Palembang. Semoga kedepannya bisa memberkati lebih banyak orang lagi. We are doers of God's word. Nah, hari ini itulah tema kita, dan ingat terus ya teman-teman supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Oke, kita bersyukur ibadah HUT yang ke-36 dari Korem GKI Palembang sudah selesai. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Minggu depan kita ketemu lagi tetapi via Zoom ya teman-teman. Bye-bye.